Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup MNC. Yang pertama ada Kepik, kedua ke IPTP, ketiga Becap, keempat BABP, kelima Behit, keenam IATA, ketujuh BMTR, kedelapan MNCN, dan terakhir MSKY. Langsung saja ke saham pertama ada Kepik yang ditutup di harga 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing minggu kemarin itu bisa dibilang sedikit net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kepik ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Kepik, kondisi seperti ini memang lagi di area support ya. Iya masih rawan, belum kemana-mana. Kalau dilihat time frame weekly-nya, minggu kemarin itu bisa dibilang hammer terbalik atau doji dengan volume kecil. Kondisi seperti ini ya semoga aja rebound ya. Jangan sampai turun lagi ya. Bahaya kalau turun dari 85 ya, toleransinya 80, turun dari itu lanjut downtrend untuk Kepik. Ya, bagi yang masih nyangkut ya bagaimana strategi masing-masing lah ya. Kalau nggak rela cut loss ya tetap hold aja, tapi kalau sudah terlalu dalam 30-50% ya udah pejam mata aja, mungkin juga nanti akan dikerek naik kalau mendekati 2024 kan biasanya seperti itu. Saham-saham yang punya itu ikut berpolitik biasanya ya dikerek naik atau cari dana dari market untuk biaya politiknya atau parpolnya ya, biasanya seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk Kepik ya, belum kemana-mana untuk saat ini. Tapi kalau bapak ibu mau trading cepat ya bisa dimanfaatin aja, beli di support, kalaupun mantul dikit bisa TP kan. Ini kelihatan dia selalu konsol, tapi seminggu kemarin dia mulai menyempit tuh, konsolnya mulai tipis aja, 2-3 tik turun lagi. Seperti itu. Naiknya pun paling ke 87 turun lagi. Ya kemarin aja hari tanggal 5 Juli itu yang open gap up tapi habis itu dibantai turun juga. Jadi seperti itu aja untuk Kepik. Kalau secara teknikal, kalau ini ditarik ya, harus melewati 90.92 itu baru ada tanda-tanda untuk mencoba uptrend. Tapi ya tetap biasanya harus ada sentimen. Satu saham MNC naik, biasanya yang lain juga ikut naik ya. Strateginya gimana caranya untuk Bapak Ibu melihat ya. Kalau lihat ada saham MNC naik cukup signifikan ya bisa lirik saham-saham yang lain yang belum naik. Ada nggak buyer, ada nggak reaksi market? Kalau ada ya bisa masuk juga di dalam ya, cari-cari profit tipis. Jadi seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham kedua ada IPTP yang ditutup di harga 103 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP juga ya belum menarik ya. IPTP itu akan menarik kalau sudah di atas 120 resistennya ini. Selama di bawah itu ya bisa turun lagi ya, tapi ini sekarang dia di area support perubahan praksi dari 100 ke 90. Jadi kalaupun nekat, tapi disclaimer on ya, bisa aja dia terus turun. Kalau yang nggak rela cut loss nyangkut lagi. Ini kan kondisi seperti yang lama kan, ini dia berhasil breakout nih, tapi mulai konsol. Kuncinya untuk Kepik ini jangan turun dari 100. Kalau dia turun dari 100 ke 90 itu makin lama makin berat naiknya. Kalau dia memang mau naik ke atas ya harusnya bertahan di atas 100 untuk IPTP ya. Memang kelihatannya ini kan dia bisa jadi konsol. Supportnya 90, resistennya 120, tapi ada resisten atau support pertengahan 100. Lebih aman, lebih kuat naiknya kalau dia bertahan di atas 100. Tapi kalau dia terus turun 90 itu lebih berat untuk naik lagi ke 120. Perlu waktu lama. Nah, seperti itu. Ya semoga aja minggu ini dia bisa berhasil breakout ya dan tutup di atas 120, itu menarik IPTP. Jadi seperti itu untuk IPTP. Kondisi seperti ini ya lebih baik wait and see aja dulu lah. Belum ada sentimen juga. Grupnya ya agak berat kalau mau naik. Seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Becap yang ditutup terkoreksi 2,8% ke harga 104. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Becap di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becap kondisi seperti ini juga ya bisa dibilang masih downtrend, tapi ya itu dia bertahan di harga psikologis 100. Dan kalau dilihat ini dulu juga neckline, sebelumnya dia membentuk pola ascending triangle ya. Setelah itu dia break 100, rally itu bahkan sampai ke 320, naiknya hampir 200% lebih ya. Nih 230. Dan sekarang tertahan
ya kemungkinan walaupun nggak ada sentimen atau apapun, ada peluang lah dia untuk technical rebound. Karena ini kan dia juga udah turun dalam tuh dari Maret 2022 itu dia turun sudah hampir 70%, 72. Kalau saya lihat kondisi seperti ini, karena ini juga harga genap ya 100, ada peluang untuk dia coba naik rebound. Tapi rebound terbatas ya. Jangan mikirin kalau punya di harga pucuk dia mantul dari sini langsung average down dia naik lebih tinggi, enggak. Kemungkinan pun kalau dia memang ada tarikan mentok 140 turun lagi. Paling dia uji EMA 200-nya turun lagi. Kalau ke 140 itu cukup lumayan besar juga kan, 40%-an, 36%. Jadi itu juga menurut saya agak berat, tapi maksimal kalau bisa dikerek ya tanpa sentimen, tanpa news ya bisa ke 140, tapi itu berat ya. Paling mentok kalau saya lihat kemungkinan juga ya mungkin bisa sampai 120 aja turun lagi ya. Ada kemungkinan tarikan menurut saya ya, karena tadi terlihat juga mulai diakumulasi nih oleh BK dan asing terus net buy, dan ya semoga aja ada tarikan. Kalaupun yang mau coba spek buy ya tetap pakai disiplin cut loss, jangan mikirin udah turun dalam ini berarti udah murah. Potensi upside-nya besar kalau misalnya naik ke harga tertingginya ya. Kalau pola pikirnya seperti ini, apakah mungkin ya cek fundamentalnya, apakah bagus, apakah di bawah harga wajarnya, bagaimana dengan ROE-nya, ROA, dan banyak indikator yang dilihat. Kalau memang ini murah ya bisa mulai cicil, mulai tambah. Itu aja. Tapi kalau cuman feeling doang ya susah juga ya. Kalau cuman menerka-nerka agak berat gitu ya. Kebanyakan nyangkut daripada Bapak Ibu setiap beli saham nyangkut, pakai dana besar, kenapa enggak investasi leher ke atas dulu, belajar fundamental. Jangan takut terlambat, itu aja. Mending belajar dulu, menyisihkan sedikit uang daripada nyebur dulu, tapi ruginya lebih besar daripada biaya belajar investasi leher ke atas. Itu ya, jangan mikirin profit dulu ya. Market selalu ada. Lebih baik belajar dulu daripada lossnya besar terus nyangkut, nanti trauma dan nganggap saham itu judi, gak mungkin bisa profit ya. Seperti itu nanti pola pikirnya ya. Jadi seperti itu ya. Untuk becap kemungkinan bisa ada technical rebound, tapi itu rebound terbatas karena terus mau bentuk higher high, higher low. Ya bisa ke 120, siapa tahu dikerek naik sampai 120 ya untuk becap. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas nih, mulai melandai, golden cross, barcat di atasnya juga terbentuk. Ya semoga aja lah ada technical rebound minggu ini untuk becap. Seperti itu untuk becap. Langsung saja ke saham keempat, ada BABP yang ditutup di harga 115, terkoreksi 1,7%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BABP ini sudah membentuk candle hammer terbalik, menurut saya rawan. Apalagi candlenya merah. Hari Selasa itu rawan. Lanjut bisa turun lagi ke 110 terdekat atau 105 ya. Supportnya sekarang yang harus dipertahankan agar tidak melanjutkan downtrend itu 105. Membuat low baru berarti lanjut downtrend. Itu kuncinya ya. Nih lihat dia membuat low baru ya. Dari tanggal 17 Mei 30 Juni dia membuat low baru kan, lanjut turun. Memang ada mantul, tapi kan cuma retest. Apakah ini pasti confirm? Belum pasti. Kecuali Senin langsung lewat ya, tutup di atas 120 itu bagus ya. Tapi kalau Senin tetap merah, lanjut merah, siap-siap 105 lagi. Untuk BBP ini harga udah di harga pucuk ya. Menurut saya kurang ideal kalau beri. Tapi kalau ada respon pasar bagus hari Senin ya bisa masuk juga ya. Lihat kondisi dan chart bagaimana volume. Bisa dilakukan dengan teknik scalping cara masuknya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk coba belajar scalping, bisa klik link yang ada di bio Instagram Berniat Trader. Di situ bisa daftar kelas scalping di tanggal 17 Juli minggu depan. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk BABP kalau ditarik tren dari atas ya konfirmasinya 130 lewat itu, resisten kuncinya neckline-nya juga 130 lewat uptrend. Tapi tunggu ada sentimen juga ya. Nggak mungkin tanpa sentimen saham-saham grup MNC ini bisa bullish uptrend, bisa naik cukup tinggi ya. Kalaupun naik terbatas saja. Mungkin 10%, 15% habis itu turun lagi. Atau bahkan 5% aja naik turun lagi. Nah, itu dimanfaatin ya. Selalu bisa ada kesempatan untuk profit ya. Nah, harus
kuncinya ya harus tahu teknik, harus belajar, dan untuk umumnya basicnya aja Bapak Ibu gak mencoba aja gambar support resistance. Saya dulu juga seperti itu, dan sampai sekarang juga saya masih terus gambar tuh biar lebih presisi ya, lebih bisa risknya lebih kecil lah, seperti itu ya kalau kita menggambar support dan resisten. Kalau yang dibilang support resisten atau technical analysis itu ilmu bohong-bohongan, bisa digambar, setidaknya tahu psikologis pasar ketika melihat support dan resisten. Gimana lihat volume juga tuh ya, yang penting kalau dia jebol support dengan volume biasanya ya psikologis pasar, berarti ada yang panic selling, ada yang jual besar, itu kan kelihatan dari chart. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk BABP udah di resisten. Kalau dilihat candle weekly-nya ada doji ya, semoga aja ada rebound lah minggu depan ya, minggu ini. Targetnya terdekat 120 dulu dilewati. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada Behit yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Behit kondisi seperti ini dekat dengan area parkir 50. Jadi high risk menurut saya belum menarik. Tapi kalaupun nekat beli ya pakai stop loss ketat ya. Jebol 55 itu stop loss saja, tutup di 54 stop loss. 3 poin itu sekitar 6% lah. 6-7% ya kalau ARB stop loss saja. Kondisi seperti ini bisa aja ada teknik rebound ya. Pokoknya kalau satu saham MNC naik, biasanya saham-saham yang lainnya juga ngekor naik. Ya untuk persentasenya nggak sama. Jadi untuk Behit ini titik aman pertamanya 62. Kalau sudah di atas itu sedikit aman lah. Agak jauh dari 50 ya. Cuman tetap ada resiko yang lebih besar main di saham under 100 ya. Apalagi under 70, under 60 itu resikonya tinggi. Jadi untuk Behit seperti itu aja, belum kemana-mana juga. Kalaupun yang tertarik ya jebol 55 stop loss dulu. 54 itu udah bisa stop loss saja ya. Ya tetap ada resiko. Kalau namanya trading nggak mungkin selalu jual profit, itu mustahil ya. Nggak mungkin sempurna. Apapun di dalam hidup ini nggak mungkin sempurna itu. Jadi kalau ada yang selalu profit nggak pernah loss, itu nggak mungkin. Jadi seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham ke-6, ada IATA yang ditutup menguat 1,29% ke harga 156. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, IATA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal untuk IATA ini ada notifikasi khusus ya. Jadi dia itu arahnya cuma 9% aja, udah nggak bisa 34% selama masih dalam pemantauan khusus. Dan IATA itu gagal lewat 160. Lihat hari Senin, ada masih bisa berpeluang untuk breakout ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, kenapa saya bilang ada peluang? Karena masih di atas EMA 20 dan masih dekat lah. Masih bisa ditoleransi lah ya dari support. Pokoknya kalaupun ada yang nekat beli, tapi ini disclaimer on ya, karena ini memang sudah di area pucuk juga. Kalau stop loss ketat, pokoknya kalau dia jebol 155 jual dulu aja. Nggak perlu nunggu sampai 140 atau 150. Supportnya itu di 140. Jangan tunggu bawah sini. Pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini, jual dulu aja. Pokoknya 154 disentuh itu berarti udah nggak kuat ya untuk IATA. Tapi kembali lagi disclaimer pon, apapun bisa terjadi di market. Kalau seperti ini harusnya kalau mau bagus dia hari Senin tuh langsung rebound. Kalau bisa tutup di atas 160 hari Senin minggu depan itu lanjut naik, targetnya bisa jadi sampai 180 ini untuk target kenaikannya ya. Ini di area kritikalnya juga peluang naik tuh ada IATA. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Bullish engulfing candle minggu lalu itu menutup penuh candle 2 minggu yang lalu. Ya semoga aja ini swing low. Kalau benar ini swing low ya lanjut naik tuh. Target terdekat dia pola dead cat bond-nya itu bisa ke 180. Jadi seperti itu. Untuk IATA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup menguat 1,44% ke harga 288. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BMTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMTR terus membentuk higher high, higher low, dan dia udah tutup di atas 280. Menurut saya titik aman pertamanya udah. Kalau sampai sekali lagi dia turun dari 280 berarti gagal.
siap-siap 260 ya. Retest dia lagi 260-nya itu. Jadi kondisi seperti ini titik amannya. Kalaupun yang nekat beli ya, kalau lihat gambarannya kan chartnya ini bisa nyampe 270 naik. Tapi kalau sekali lagi dia turun dari 280 berarti nggak kuat. Itu aja kuncinya ya. Kalaupun mau spek buy, ini saham lambat gerak tapi fundamentalnya bagus ya. BMTR, MNCN itu fundamentalnya bagus untuk sektor atau grup MNC, grupnya Pak Haritanu ya. Ini stop lossnya juga 4% aja, target profit minim 304% juga ya. Tapi saya targetkan bisa sampai 310. Peluang naik seminggu ke depan kalau benar naik ya. Ini kelihatan juga ya. Dia naik, volumenya meningkat ya. Kuncinya untuk BMTR jangan turun lagi 280. Kalau dia turun dari 280 berarti nggak kuat. Targetnya bahkan bisa turun sampai 260 ya untuk BMTR. Berarti minggu ini harus naik dia. Jadi seperti itu. Untuk BMTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 955, tar koreksi 1,03%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN sedikit distribusi. Langsung saja ke technical. Start technical, MNCN itu masih belum kemana-mana ya. Dan indikasinya juga dia membentuk high yang lebih rendah dari high sebelumnya. Seperti ini. Ini kan kondisinya seperti tinggi, turun 920, 900 itu kunci. Kalau mau tetap bertahan di atas itu ya bagus. Tapi kalau sampai turun dari 900 untuk MNCN berarti nggak kuat dan potensi besar kembali downtrend ya. Ini kan kondisinya juga minornya sudah mulai downtrend karena terus membentuk high yang lebih rendah. Tapi ini ada neckline di 950 yang semoga dipertahankan. Ya, ini kalau bertahan sih bagus. Kalau mau bagus minggu ini MNCN hari Jumat depan itu harus tutup di atas 1000 biar bisa lanjut ke atas untuk melanjutkan uptrendnya ya. Kalau kondisi dari 13 Januari tahun ini memang uptrend, tapi kondisi minornya dari April itu mulai downtrend. Ya, semoga aja ini bertahan. Seperti ini pergerakannya, turun naik ya. Tapi kalau mau bagus minggu ini harus tutup di atas 1000. Di atas ini. Kalau di atas 1000 udah tutup, itu peluang bagus untuk MNCN. Targetnya masih sama. Harga tertingginya 1075 di April 2022. Itu target terdekat. Kalau bisa confirm breakout di atas itu udah lanjut uptrend. Dan juga MNCN masih di bawah harga wajarnya ya. Jadi harga sekarang itu MNCN masih murah, under value. Dan fundamentalnya bagus. Cuman itu sahamnya lambat gerak. Dan ini juga bisa dibilang double bottom. Tapi agak miring. Kalau di break nih. Dan ini kuncinya 1000. Udah siap-siap uptrend. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSKY yang ditutup di harga 292, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi tapi volumenya kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSKY masih di area support 280 dan belum kemana-mana. Kondisi seperti ini ya yang penting jangan turun dari 280, itu aja. Tapi akan lebih menarik kalau MSKY sudah di atas 340 ya. Kalau udah di atas ini itu titik aman pertama lah karena udah di atas EMA 20-nya. Selama di bawah itu ya kalaupun nekat beli pakai stop loss saja kalau diturun dari 280. Seperti itu untuk MSKY. Cukup sampai di sini untuk grup MNC. Dengan kondisi seperti ini kalau saya lihat mungkin bisa ada teknik rebound tapi rebound terbatas minggu ini. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan video seperti ini bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader dengan DM Instagram Borneo Trader. Nanti akan dibuatkan trading plannya, dipilihkan saham-sahamnya, dan akan diulas kembali di malam hari di grup. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.